Hari kedua, Kakak Purwanti, sekaligus perwakilan KMI yang lolos tahun 2024. Dan yang kami hormati, dosen pendamping, staf Bimawa, PKM Center, dan tentunya yang kami banggakan, seluruh rekan-rekan mahasiswa yang insya Allah siap menggapai emas di acara P2MW tahun 2025 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di acara sosialisasi pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam tetap curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan risalah yang beliau bawa, yakni Ad-Dinul Islam Asyiratul Mustaqim. Selamat sore kepada seluruh mahasiswa peserta sosialisasi program pembinaan mahasiswa wirausaha yang berbahagia. Saya, Triamanda Fauzia Rahmawati, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara program sosialisasi program pembinaan mahasiswa pada sore hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi pertama, acara yang ketiga pemaparan materi yang kedua, acara yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir yakni penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara sosialisasi program pembinaan mahasiswa wirausaha pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yakni pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Syari Septiani, STPMSC. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Oke, ini kalau saya besarkan terlihat. Oke. Oke, adik-adik semua ya, semangat pagi. Walaupun sudah sore, semangatnya harus pagi untuk awalan ya, sosialisasi program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Oke, ini slide-nya terlihat. Sudah ganti belum ya, Dek? Sudah ganti belum? Terlihat, oke. Mungkin seperti ini Bu ya. Oke, jadi P2MW itu ya adalah program pembinaan mahasiswa wirausaha yang merupakan program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pembinaan dan pengembangan untuk melakukan pendampingan secara coaching ya, usaha kepada mahasiswa peserta P2MW. Nah, tujuan dan manfaat dari P2MW ini ya, pada intinya adalah lulusan perguruan tinggi ya, itu kan nanti ada yang BMW ya, bekerja, meneruskan studi atau berwirausaha. Nah, salah satu di sini P2MW ini sebetulnya adalah program pemicu dan pemacu ya, terutama untuk mahasiswa yang berminat untuk berwirausaha ya, baik ketika masih mahasiswa maupun setelah nanti lulus atau menjadi alumni. Nah, sehingga program P2MW ini sangat bermanfaat ya dan worth it untuk diikuti ya, karena akan mendapatkan bantuan pendanaan dalam pengembangan usaha seperti itu.
Kemudian untuk persyaratannya, nah di sini adalah mahasiswa aktif ya, maksimal semester 7 saat ini. Kemudian satu kelompok usaha ya, daftar dalam satu kelompok usaha dan tidak sedang mendapatkan mengajukan pendanaan lain seperti PKM dan PPK Ormawa. Kemudian mahasiswa ini boleh mengikuti P2MW maksimal 2 kali ya. Jadi kalau misalnya tahun kemarin mengikuti di tahapan awal, kemudian tahun ini ikut lagi di tahapan bertumbuh gitu masih boleh. Kemudian hanya memilih di satu bidang saja ya. Dan produk yang diusulkan ini adalah produk yang dikembangkan oleh mahasiswa, bukan waralaba ya, bukan usaha keluarga juga gitu ya, ataupun orang lain. Oke, kemudian tidak sedang mendapatkan pendanaan dari sumber yang lain. Nah, untuk tahapannya gitu ya, untuk tahapan usaha ini terdiri dari 2 ya, adik-adik nanti bisa memilih ya. Ada tahapan awal dan tahapan bertumbuh. Untuk tahapan awal ini ya, usaha itu belum berjalan ya, atau berjalan kurang dari 6 bulan. Jadi adik-adik misalnya baru ada ide saja gitu ya, boleh mengajukan di P2MW ini ya, masuk di tahapan awal. Kemudian memiliki prototipe produk yang terdokumentasi. Jadi meskipun belum ada usaha yang jalan, tapi setidaknya sudah ada prototipe produknya ya. Jadi misal contoh nih, kalian sudah punya mock-up kemasan begitu ya, atau desain produknya mau seperti apa, meskipun itu belum real ya, tapi baru gambaran saja atau dibuat memakai Canva begitu boleh ya. Kemudian sudah memvalidasi masalah atau solusi. Nah, setidaknya seperti kalau di PKM ini PKMK ya, PKM kewirausahaan. Nah, sebenarnya PKM kewirausahaan itu sama dengan usaha tahapan awal pada P2MW ini. Ya, jadi sudah ada perhitungan ekonominya juga ya. Kita sudah tahu segmentasi pasarnya itu siapa. Kemudian ada proyeksi laba rugi dan arus kas. Kemudian untuk tahapan bertumbuh ya, ini minimal sudah 6 bulan berjalan ya, atau sudah pernah mengikuti P2MP pada tahapan awal. Kemudian terdapat penjualan dan telah memiliki jejak usaha. Jadi di sini kalau untuk tahapan bertumbuh ya, secara dokumentasi pemasaran, penjualan, kemudian keuangan ini sudah lebih baik gitu ya, dan minimal ada selama 6 bulan. Sudah melakukan validasi pasar ya, produk market fit dan memiliki laporan laba rugi dan arus kas. Nah, nanti bedanya apa adalah nanti di pendanaan. Ya, kalau di tahap awal ini maksimal dana itu 15 juta, kalau untuk tahapan bertumbuh bisa 20 juta. Oke. Kemudian di P2MW ini bidang lombanya saja itu ada total ada 6 bidang. Yang pertama adalah makanan dan minuman, kemudian bidang budidaya, kemudian bidang industri kreatif seni dan budaya, kemudian jasa pariwisata dan perdagangan, kemudian yang kelima ada manufaktur dan teknologi terapan, kemudian yang terakhir adalah bisnis digital. Nah, ini akan kita sampaikan ya satu persatu perbedaan atau apa sih bidang tersebut. Oke, yang pertama adalah makanan dan minuman. Nah, adik-adik di sini sudah spesifik ya. Jadi untuk kategori ini produknya adalah makanan dan minuman ya, baik dari bahan mentah maupun setengah jadi maupun bahan setengah jadi yang diolah menjadi produk akhir. Jadi di sini wajib menerapkan inovasi ya dalam aspek produk maupun manajemen usahanya ya. Jadi ada produksi pemasaran, usaha tidak termasuk kategori makanan atau minuman, kafe, restoran, rumah makan dan sejenisnya. Jadi di sini untuk seperti kafe, restoran ya, rumah makan ini tidak boleh diajukan ya di sini. Tapi yang dipersyaratkan adalah makanan olahan, makanan beku gitu ya, makanan siap saji, minuman olahan, minuman siap saji atau aneka snack boleh, tetapi bukan dalam bentuk
kafe, restoran begitu ya. Tetapi misalnya eh, semacam misalnya ya ini ekstrim banget es teh jumbo gitu ya, ini boleh gitu ya, karena itu minuman siap saji atau misalnya dimsum seperti itu boleh ya. Tetapi perlu diingat makanan dan minuman ini persaingannya sangat besar ya, sangat banyak yang ikut begitu ya, sehingga aspek inovasinya pun juga harus diunggulkan. Tahun kemarin ya, tahun 2024 yang dari UAD nanti ada Mbak Purwanti ya yang sampai ke KMI Expo itu tapi masuk di manufaktur ya. Kalau yang di makanan minuman kemarin desang ya namanya ya, desang ya keripik eh, jantung pisang gitu ya. Nah, ini ada inovasinya di situ karena bahan bakunya adalah sesuatu yang nggak dipikirin orang lain. Jadi kalau misalnya keripik pisang itu masih common ya, tapi ini keripik jantung pisang. Nah, ini akhirnya masuk ke KMI Expo ya tahun 2024. Harus ada inovasinya. Oke. Kemudian budidaya. Nah, di sini budidaya ini termasuk ada tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan ya. Nah, di sini contohnya adalah misalnya budidaya ikan lele yang terintegrasi sayur-sayuran, misalnya begitu ya. Ada hidroponik, rempah-rempah ya. Terus yang tahun 2023 kemarin dari UAD kita ada budidaya kelinci ya, yang kemudian dari budidaya tersebut juga dikembangkan untuk membuat seperti nugget kelinci ya. Kemudian ada mungkin sate kelinci dan seterusnya. Untuk yang ketiga yaitu bidang industri kreatif seni dan budaya. Nah, di sini ya titik-titik keunggulannya adalah menggunakan bahan baku lokal, inovatif, dan memiliki nilai kreativitas yang dijadikan produk ekonomi di bidang kreatif, di bidang industri kreatif seni dan budaya ya. Nah, di sini contohnya adalah kerajinan. Kemudian mungkin busa juga seni budayanya begitu ya. Nah, misalnya ada kain tote bag ya, tote bag misalnya dari enceng gondok misalnya, sandal dari daun pandan misalnya seperti itu. Jadi untuk bahan baku lokalnya ya harus kelihatan di sini. Oke. Untuk selanjutnya adalah bidang jasa pariwisata dan perdagangan ya. Nah, di sini jasa ini meliputi aktivitas jual beli produk ya berupa barang atau jasa ya. Kemudian pariwisata yang mengedepankan unsur inovasi, kreativitas dan potensi wisata. Nah, di sini ini baru bisa misalnya kafe, restoran gitu ya. Jadi misalnya kafe jamu di pantai Parangtritis misalnya seperti itu ya. Jadi ada pariwisatanya juga yang diunggulkan di sini gitu. Oke. Selanjutnya untuk yang keempat ini adalah bidang manufaktur dan teknologi terapan ya. Nah, kunci dari manufaktur ini adalah proses produksi ya. Nah, di sini tidak hanya membuat mesin saja begitu ya, tetapi misalnya pembuatan kemasan, pembuatan produk kosmetik, produk herbal, produk kesehatan ya dan seterusnya ya. Nah, kemarin untuk tahun 2024 ini ya nanti Mbak Purwanti bisa apa namanya menceritakan ya bahwa walaupun makanan tapi bisa masuk ke manufaktur ya dan teknologi terapan. Namun di sini harus terlihat proses produksi dan teknologi yang diterapkan itu seperti apa. Teknologi tepat guna dalam memproduksi produk ya atau jasa yang dihasilkan. Oke, kemudian yang terakhir, nah ini ada bisnis digital ya. Nah, kalau bisnis digital ini tidak lepas dari yang berhubungan dengan digitalisasi ya. Nah, contohnya aja misalnya web ataupun aplikasi pemasaran, aplikasi terkait wisata ya, VR, augmented reality dan seterusnya ya. Dan ini berhubungan dengan juga AI ya. Kemudian aplikasi-aplikasi misalnya aplikasi
info kos-kosan. Kemarin juga masuk KMI Expo itu adalah Jogja Melaku ya, punyanya Mas Rizky dan tim. Itu platform untuk pariwisata ya, khususnya di Jogja ya, untuk menemukan hotel, homestay, dan juga destinasi wisata. Nah, kemudian usaha yang tidak diperkenankan ini adalah usaha yang waralaba, distributor, agen, reseller, dropshipper gitu ya, just tip, thrift ya, thrift juga tidak boleh. Jadi kalau usahanya itu misalnya thrift sepatu, misalnya thrift apa namanya baju-baju itu juga tidak boleh. Oke. Kemudian kriteria penilaian ya. Nah, ini adik-adik yang pertama kan menyiapkan dulu proposalnya. Nah, untuk kriteria penilaian kita ada bagi dua gitu ya. Jadi bisnis non digital sama bisnis digital. Untuk non digital itu terdiri dari 5 bidang yang sudah saya sebutkan di atas tadi ya. Ada bidang makanan minuman, budidaya, industri kreatif, seni dan budaya, jasa perdagangan dan pariwisata, sama manufaktur dan teknologi serapan. Nah, di sini ada tujuan ini ya, tujuan mulia. Nah, di sini nilainya itu 10% ya. Artinya apa? Usaha ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, namun juga memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Artinya apa? Tujuan usaha atau bisnis itu memang yang pertama adalah profit ya, tetapi harus ada tujuan mulianya. Ini misal contoh ya, saya punya usaha ubi ungu begitu ya, sereal ubi ungu ya. Nobelnya apa ya? Saya memberikan dampak apa ya, pemanfaatan bagi petani lokal ya, petani lokal ubi ungu di daerah Yogyakarta misalnya seperti itu. Kemudian misalnya contoh untuk usaha pariwisata, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pariwisata, nah, seperti itu ya. Ini contoh untuk Nobel purpose-nya ya, atau tujuan mulianya. Kemudian yang kedua, ini konsumen potensial. Jadi adik-adik itu sudah harus tahu STP-nya. Siapa sih yang akan membeli produk atau jasa kita, begitu ya. Nah, ini harus jelas ya, harus jelas STP-nya, segmentation, targeting, sama positioning-nya. Ini 20%-nya nilainya. Kemudian produk ya. Nah, produk ini harus memiliki USP, unique selling point ya, artinya berdaya saing ya. Kemudian penggunaan bahan baku lokal, ingat ya, kata kuncinya adalah penggunaan bahan baku lokal ya. Ini menjadi apa namanya penilaian poin yang cukup tinggi begitu ya, karena menjunjung kearifan lokal ya. Kemudian adik-adik sudah harus memikirkan apa sih yang membuat konsumen itu akan memilih produk kita atau membeli produk kita jika dibandingkan dengan produk yang sudah sejenis atau produk kompetitor. Nah, disinilah ya yang disebut nanti unique selling point-nya. Oke, kemudian sumber daya. Nah, sumber daya di sini termasuk ada kerjasama dengan mitra ya, kemudian keterampilan anggota tim dalam melaksanakan usaha. Jadi di sini nanti ada pembagian, misalnya anggotanya 5 orang ya, ada yang menjadi CEO, ada yang menjadi tim marketing, produksi dan seterusnya. Kemudian pemasaran. Nah, pemasaran ini kalian juga harus mencari ya metode begitu ya, apakah secara online, offline, atau kombinasi keduanya ya, dan kemudian melalui apa ya saluran distribusinya. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah keuangan. Nah, keuangan di sini dilihat dari untuk tahap awal adalah proyeksi laba rugi, untuk tahap bertumbuh adalah laporan laba rugi dan arus kas. Nah, untuk adik-adik misalnya yang kemarin ikut PKMK gitu ya, PKMK sudah ada produk begitu ya, itu nanti bisa masuk di P2MW di tahap bertumbuh ya, karena sudah ada setidaknya laporan rugi laba atau track record rekam jejak penjualan. Kemudian untuk kriteria bidang digital ini agak sedikit berbeda kriteria penilaiannya dibandingkan dengan yang tahap awal tadi ya. Untuk bidang digital ini ada permasalahan dan solusi ya, problem and solution fit,
kemudian ada analisis pasar, analisis kompetitor, ya. Kemudian ada monetisasi. Nah, jadi monetisasi ini adalah menilai tentang strategi untuk memperoleh pendapatan melalui skema monetisasi rencana sumber pendapatan, ya, revenue stream itu seperti apa. Kemudian ada profil tim dan traction. Nah, traction di sini itu adalah semacam proyeksi, ya, atau proyeksi terhadap usaha yang kita lakukan. Oke, untuk selanjutnya, ya. Nah, untuk seleksinya adik-adik, ya, di sini untuk P2MB memang akan ada dua seleksi. Yang pertama adalah seleksi internal perguruan tinggi, yaitu UAD. Yang kedua adalah seleksi direktorat BEM-Bawah. Nah, di sini untuk 5 bidang non digital itu setiap universitas itu maksimal bisa mengajukan 3 kelompok usaha, ya. Kemudian kalau bidang bisnis digital itu bisa 5 kelompok, ya. Jadi ini misalnya, ya, adik-adik, ya, kita kan akan buka open untuk proposal internal begitu, ya, yang nantinya kita akan dampingi. Misalnya contoh nih, yang untuk makanan dan minuman ternyata ada 6 kelompok yang masuk. Nah, ini akan ada seleksi internal dari UAD yang akan memilih 3 kelompok yang akan diusulkan seperti itu. Oke, kemudian untuk pendanaan P2MB, ya. Nah, ini untuk tahap awal bisa mengajukan maksimal adalah 15 juta, kemudian untuk tahap bertumbuh adalah maksimal 20 juta. Nah, ini untuk komponen pendanaannya, ya, perbedaan antara usaha awal dengan bertumbuh, ya. Jadi kalau di perbedaannya adalah di pengembangan pasar dan saluran distribusi, ya, untuk yang bertumbuh, ya. Sedangkan untuk yang di tahap awal ini pengembangan produk atau risetnya itu bisa sampai 50%, gitu, ya. Produksinya juga bisa 50%, ya, legalitasnya, ya, bisa 30%. Tapi kalau untuk di usaha bertumbuh, ya, ini produksinya maksimal adalah 50%, ya. Tapi sudah ada pengembangan pasar dan saluran distribusi, seperti itu. Oke, kemudian, nah, ini timeline-nya, ya, untuk yang tahun 2025 panduannya memang belum keluar, ya, tetapi secara umum ada seperti ini, ya. Kita akan registrasi, kemudian ada pengajuan, seleksi internal, seleksi eksternal, dan akhirnya pendanaan. Nah, setelah pendanaan ini, ya, adik-adik, kalian diberi waktu sekitar 4 bulan, ya, atau 5 bulan untuk melaksanakan kegiatan P2MB yang nantinya akan dilaporkan setiap bulannya. Kalau tahun kemarin setiap tanggal 15, ya, untuk mentor atau dosen pendamping, begitu, ya, yang akan mendampingi adik-adik, laporan setiap bulannya. Nah, kemudian nanti akan ada presentasi kemajuan, ya, di mana presentasi kemajuan ini sudah menentukan kalian akan lolos KMI Expo atau tidak. Nah, KMI Expo itu apa, gitu, ya. Jadi KMI Expo ini adalah finalnya P2MB di tingkat nasional. Jadi kalau untuk PKM, program kreativitas mahasiswa, kan finalnya namanya PIMNAS, gitu, ya. Kalau P2MB finalnya ini namanya KMI Expo. Nah, KMI Expo ini juga akan hostnya adalah perguruan-perguruan tinggi, ya, di seluruh Indonesia, begitu. Ini contoh yang pernah saya dampingi, begitu. Ini KMI Expo pada waktu tahun 2021 ini di Brawijaya Malang, ya. Nah, ini bedanya kalau antara PKM sama P2MB, ya. P2MB ini kita memang benar-benar kayak jualan juga, ya. Jadi kita di setan, gitu, ya, di setan kita buat setan, ya, kemudian jualan produk. Disitulah nanti akan ada penilaian dari juri, gitu, ya. Jadi juri akan menilai finalnya itu adalah bertanya-tanya di setan. Jadi tidak presentasi yang secara di klasikal seperti kalau PKM itu kan itu presentasi dengan PPT, begitu, ya, di kelas, gitu, ya. Nah, kalau di KMI Expo ini adalah penilaiannya langsung di stand, gitu.
Nah, ini gambarannya ya adik-adik ya, kita bisa jalan-jalan ini ya ke universitas lain ya. Ini tahun 2023 kebetulan saya dampingi lagi di Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha Bali ya di Singaraja. Nah, ini di sini alhamdulillah tim UAD mendapatkan juara harapan 2 ya untuk di bidang manufaktur dan teknologi terapan. Kemudian ini contoh yang kemarin 2024 ya, ini ada Mbak Purwanti di sini juga, nanti bisa namanya di Kendari ini ya, kemarin di Halu Oleo Kendari. Nah, ini insya Allah tahun ini mungkin kita juga akan ke luar Jawa lagi gitu ya, tapi belum tahu di mana. Nah, oke, terakhir ini adik-adik yang mungkin jika ada pertanyaan gitu, apakah mahasiswa diploma itu bisa mengikuti P2MB? Jadi P2MB ini mulai ada istilah P2MB itu sejak tahun 2022. Nah, sebelumnya itu namanya KMI ya, KBMI, sorry, namanya KBMI. Nah, ketika pas KBMI itu dari S1 dan diploma itu masih bisa ikut semua ya. Nah, tapi mulai tahun 2022 ini P2MB ini hanya untuk S1. Nah, kemudian kalau misalnya untuk mahasiswa diploma bagaimana? Nah, ini tahun 2023 kemarin ya, pada waktu di Bali, misalnya untuk D4 ya, di sini ada Prodi Bisma ya, ini kita siasati begitu ya. Jadi memang nama tidak bisa masuk, tetapi bisa di dalam pelaksanaan P2MB itu bisa mengikuti ya, dan nanti harapannya misalnya pas untuk KMI itu nanti bisa ikut di KMI Expo juga. Tetapi secara nama administratif memang tidak bisa masuk ke sistem untuk mahasiswa diploma. Kemudian mulai tahun 2024 ya. Nah, mulai tahun 2024 kemarin mahasiswa yang mengikuti P2MB ini memang tidak boleh bersamaan mengajukan PKM atau PPK Ormawa. Ya, saya belum tahu untuk aturan di tahun 2025 ini apakah masih sama atau masih bisa double seperti itu ya, atau mungkin nanti bisa kebijakannya nanti dari Bimawa mungkin ada strategi agar bisa mungkin ya mencoba begitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sosialisasi P2MW. Nanti bisa dilanjutkan oleh tanya jawab ya untuk adik-adik semua. Selamat mencoba, semoga UAD menjadi juara KMI Expo tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Retno Syari Septiani STP MSC yang sudah memberikan ilmu, pengalaman, dan informasinya kepada kita semua. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni penyampaian pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Kak Purwanti selaku mahasiswa yang lolos KMI tahun 2024. Kepada Kak Purwanti, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk waktunya, Triaman. Boleh minta tolong share screen? Oke, sudah terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk PKM Center yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan terkait gimana sih mahasiswa ini, apakah cocok untuk jadi wirausaha muda? Nah, seperti itu. Baik, langsung saja saya mulai presentasi ini. Oke, next. Oke, teman-teman, mengapa sih harus jadi wirausaha muda? Tentunya di era modern saat ini, kewirausahaan itu bukan hanya sekedar pilihan karir ya teman-teman, tetapi juga menjadi salah satu solusi terbaik untuk menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengasah keterampilan dan menghadapi tantangan dunia kerja. Nah, teman-teman nih,
atau mahasiswa nih sebagai generasi muda ini memiliki potensi besar untuk berinovasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, apa sih kewirausahaan itu? Penting nggak sih untuk mahasiswa? Oke, yang pertama itu tentunya menumbuhkan dari kemandirian secara finansial. Mahasiswa yang berwirausaha ini memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan mandiri tanpa harus bergantung pada orang tua atau mencari pekerjaan setelah lulus. Kemudian, untuk usaha yang dikelola sejak kuliah, ini bisa menjadi sumber pemasukan utama atau tambahan, serta dapat menggantikan dari pinjaman ataupun dari beasiswa. Nih, yang kedua, dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Tentunya teman-teman tahu nih, wirausaha itu tentunya melatih mahasiswa untuk berpikir kreatif, inovatif dalam memecahkan masalah. Mereka ini belajar untuk menemukan peluang dan berbagai tantangan yang ada di sekitar kita, baik dalam bentuk produk, layanan, maupun dari solusi berbasis teknologi seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengasah keterampilan secara manajerial dan kepemimpinan. Saat menjalankan usaha, mahasiswa nih akan melatih dan berlatih dalam mengelola bisnis, termasuk dari manajemen keuangan, pemasaran, serta kepemimpinan dalam mengelola tim, seperti itu. Kemudian ini akan menjadi nilai tambah yang sangat berharga dalam dunia kerja atau di sekitar kita, seperti bisnis ini bisa menjadi besar di suatu saat nanti atau di masa depan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini menyiapkan masa depan yang lebih stabil. Oke, dengan memiliki usaha mandiri nih teman-teman, mahasiswa itu tidak hanya bergantung pada lowongan kerja, ya kan? Dengan usaha atau wirausaha ini, mereka memiliki opsi untuk terus mengembangkan bisnis yang sudah mulai digali sejak kuliah seperti itu, sehingga dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan ekonomi dan dunia profesional. Oke, next. Wirausaha muda atau mahasiswa ini memiliki peluang yang besar di era digital dan industri kreatif. Revolusi digital yang seperti yang kita ketahui ini telah mengubah landscape bisnis secara signifikan. Teknologi ini memungkinkan siapa saja, termasuk mahasiswa, untuk memulai bisnis dengan bisnis modal kecil aja itu sudah cukup. Dan jangkauan yang diharapkan itu adalah pasar yang luas. Nah, ada berapa sih alasan mengapa era digital dan industri kreatif ini menjadi peluang besar? Tentunya yang pertama ini adalah memudahkan akses teknologi dan internet. Dengan adanya internet, mahasiswa nih, kita semua itu bisa mengakses pasar global, tidak hanya dengan memanfaatkan media sosial ataupun e-commerce, tapi berbagai macam platform digital. Tentunya kita juga perlu memiliki beberapa jangkauan pasar seperti itu. Dan kita juga tidak perlu punya toko fisik atau penjual produk secara beberapa toko seperti itu. Cukup dengan marketplace aja dan strategi digital marketing yang tepat. Oke, yang kedua, ini ada industri kreatif yang berkembang pesat. Industri kreatif seperti yang kita ketahui ini meliputi berbagai bidang seperti desain grafis, kemudian fashion, kemudian ada kuliner, kemudian ada digital konten, animasi, dan banyak lagi yang lainnya. Hingga startup. Kemudian banyak mahasiswa yang tentunya berhasil untuk mengembangkan usaha di sektor ini. Kemudian ini tentunya harus disesuaikan juga dengan minat dan bakat serta kreativitas dari teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendukung dari berbagai pihak.
Kita tahu kan untuk program P2MW atau program pembinaan mahasiswa wirausaha ini adalah program Kemendikbudristek. Otomatis pemerintah juga mendukung mahasiswa untuk berwirausaha. Tidak jauh dari itu, kampus Universitas Ahmad Dahlan kan banyak sekali fasilitas. Salah satu contohnya seperti UAD Fair atau Dahlan Muda Expo. Seperti itu. Kemudian tentunya mahasiswa ini dapat memiliki modal awal yang terjangkau. Berbeda dengan bisnis yang lainnya. Ini bisnis digital itu juga memberikan modal yang kecil. Dengan adanya P2MW, kita dapat mendapatkan pendanaan dan menjadi salah satu modal kita untuk membangun usaha kita dari sejak kita masih kuliah, seperti itu. Kemudian next. Berikut adalah kisah sukses wirausaha muda dari nol hingga berhasil. Siapa sih yang nggak tahu William Tanuwijaya yang telah membuat Tokopedia sebagai impian dari memajukan UMKM Indonesia melalui platform digital. Tentunya dengan tekad yang kuat, ketahanan menghadapi berbagai tantangan, kini Tokopedia menjadi salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah Gibran Raka Booming. Ini memberikan bisnis kuliner dengan konsep yang unik dan berhasil mengembangkan mereknya hingga dikenal luas di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Nadiem Makarim. Siapa sih yang nggak tahu? Beliau ini melihat peluang dalam industri transportasi dan menciptakan Gojek, sebuah platform layanan transportasi yang berbasis digital. Kemudian next, tidak jauh dari tokoh-tokoh bangga kita. Di Universitas Ahmad Dahlan banyak sekali mahasiswa yang sukses dari program P2MW. Banyak loh mahasiswa yang sukses mengembangkan bisnis dari program P2MW ini. Ada beberapa contohnya, ini ada Kak Rizky yang sudah bisa mengembangkan platform seperti platform web digital untuk mempromosikan dari wilayah Yogyakarta. Ini ada program Jogja Mlaku. Kemudian ada tim Desang. Beliau juga menciptakan beberapa produk makanan yang tentunya unik dan dapat diterima oleh masyarakat. Seperti itu. Dan berikut beberapa capaian-capaian yang sudah berhasil untuk dilakukan dan dimenangkan oleh beberapa mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan. Oke, kesimpulannya, wirausaha itu tidak hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih mandiri dan kreatif. Dengan memanfaatkan era digital nih, mahasiswa memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Seperti itu. Oke, next. So, wirausaha muda itu harus apa sih, Kak? Oke, yang pertama harus memiliki grow mindset bahwa kegagalan itu bukan akhir, tetapi pelajaran. Banyak nih orang-orang yang takut untuk memulai bisnis, padahal kegagalan itu adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Konsep grow business ini perlu diterapkan bahwa pola pikir yang berkembang mengajarkan bahwa kegagalan itu bukan akhir, melainkan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Oke, yang kedua, keberanian mengambil resiko dan berpikir inovatif. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang berani mengambil resiko ya teman-teman. Dan harus memiliki inovasi. Dalam dunia wirausaha, ini tentunya resiko bukanlah satu hal yang dihindari, tetapi sesuatu hal yang harus dikelola dengan baik. Nah, mengapa sih Kak harus berani mengambil resiko? Pertama nih, tidak hanya bisnis itu tidak 100% aman, oke? Selalu ada ketidakpastian.
Yang kedua, dengan mengambil resiko, kamu ini bisa menemukan peluang bisnis baru. Terus yang ketiga nih, resiko yang dapat diperhitungkan, dapat membawa keuntungan besar. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah konsistensi dan ketekunan dalam membangun bisnis. Banyak orang-orang yang bersemangat di awal aja, siapa nih? Tetapi kehilangan motivasi di tengah jalan. Konsisten dan ketekunan adalah kunci dari keberhasilan dalam berbisnis. Mengapa sih Kak harus konsisten? Pertama, bisnis itu membutuhkan waktu yang berkembang. Kemudian kedua, konsisten dalam membangun kepercayaan dari pelanggan. Terus yang ketiga, ini dengan terus mencoba. Peluang sukses itu tentunya akan semakin besar. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini harus manajemen waktu dan prioritas sebagai mahasiswa wirausaha. Sebagai usaha muda atau mahasiswa, ini mengelola waktu dengan baik adalah kunci dari keberhasilan. Nih, teman-teman nih, harus bisa menyeimbangkan antara kuliah, bisnis, ataupun kehidupan pribadi. Seperti itu. Tantangan yang sering dihadapi oleh wirausaha muda atau mahasiswa, itu yang pertama, itu pasti sibuk dengan tugas kuliah dan ujian. Yang kedua, itu ada sulit membagi waktu antara bisnis dan akademik. Hayo, siapa nih? Kemudian yang ketiga, kurang fokus karena terlalu banyak aktivitas. Itu perlu dimanajemenkan waktunya dan perlu ada skala prioritas. Mana nih yang tentunya harus dikerjakan duluan, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada beberapa tips untuk menemukan ide bisnis gitu. Yang pertama itu langkah-langkahnya, amati dan dengarkan. Perhatikan tantangan yang dihadapi orang-orang di sekitar kita, baik itu kampus, lingkungan, atau komunitas online. Kemudian ada identifikasi masalah yang belum terpecahkan. Nah, mahasiswa ini perlu sering mendengarkan keluhan-keluhan dari banyak orang. Apa sih yang mereka sulit lakukan? Kemudian kalian juga harus mencari solusi yang lebih efektif. Jika sudah ada solusi yang ada nih, misalkan, bisakah kamu membuat lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien? Seperti itu. Oke, kemudian kalian juga tentunya harus tanyakan ke calon konsumen. Validasi ide dengan bertanya langsung itu membutuhkan solusi apa gitu. Nah, itu juga perlu divalidasi, seperti itu. Oke, contoh penggunaan dari langkah-langkah mencari peluang itu apa sih, Kak? Contohnya, bisnis rumah tangga. Seorang mahasiswa itu ada yang melihat banyak sampah plastik di kampusnya. Nah, kemudian ia menggunakan metode design thinking untuk menciptakan sedotan biodegradable yang berbahan dari rumput laut. Contoh lagi, aplikasi belajar interaktif. Seorang mahasiswa IT itu ada yang menyadari bahwa banyak teman-temannya yang kesulitan untuk memahami pelajaran. Nah, dengan adanya design thinking ini untuk bagaimana cara mahasiswa itu menciptakan aplikasi untuk mengedukasi dari berbasis game. Jadi, lebih menarik seperti itu. Oke, selanjutnya ada tips menggunakan teknik brainstorming. Pertama, itu kalian harus gunakan mind mapping untuk menghubungkan dari banyaknya ide itu yang mungkin muncul itu apa aja. Kemudian kalian juga perlu untuk mendiskusikan ide dari teman-teman atau mentor untuk mendapatkan masukan seperti itu. Dan yang ketiga, jangan langsung menerima apakah ide itu baik, apakah ide itu buruk, seperti itu. Biarkan semua ide itu berkembang lebih dahulu. Oke?
Selanjutnya, ini ada sedikit tips nih untuk analisis tren pasar dalam kebutuhan konsumen. Untuk yang pertama, itu gunakan Google Trends nih, bisa juga. Cari tahu kata kunci yang ada, kemudian yang sedang populer terkait industri yang kamu minati itu seperti apa. Kemudian ikuti media sosial dan forum online. Amati nih, eh, kira-kira orang-orang tuh sedang membicarakan apa ya? Gitu. Kemudian perhatikan juga data-data yang penjualan di e-commerce. Nah, itu kalian perlu kepoin nih di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Kira-kira yang paling laris nih apa nih? Nah, seperti itu. Kemudian ada pelajari juga laporan industri. Ini terkadang ada dari dokumen BPS atau Startup Report yang menerbitkan dari tren bisnis terbaru. Kemudian yang terakhir ada observasi kebiasaan konsumen. Ini tentu kita harus melihat perubahan perilaku masyarakat. Itu gimana sih? Apakah meningkat dari minat terhadap produk lokal atau minatnya itu lebih tinggi di ramah lingkungan? Seperti itu. Oke, next. Oke, sudah selesai nih teman-teman. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Tentunya harapannya teman-teman nih, apakah siap untuk memulai bisnis? Tentunya yang pertama itu lakukan validasi ide ke calon pelanggan ya teman-teman. Terus P2MB menjadi salah satu langkah pertama kalian untuk membangun usaha. Jadi mau ikut program pembinaan P2MW? Buat nih proposal yang semenarik mungkin dan serealitas mungkin, seperti itu. Oke, sekian dari saya Purwanti, sekian untuk presentasinya. Setiap bisnis besar dimulai dari ide kecil yang dikerjakan dengan tekun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Purwanti yang telah membagikan ilmu, pengalaman, serta informasinya. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak Kak Purwanti. Amin. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand melalui Google Meet ini. Baik, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, kepada Kak Fatih Asyukru, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore, sebelumnya terima kasih ke Kakak MC, Kak Purwanti, serta Ibu Retno. Mohon izin bertanya, mungkin tadi sudah dijelaskan ya sama Kak Purwanti. Fatih khususnya bertanya ke Kak Purwanti ya Kak. Mohon maaf juga tidak bisa open kamera karena sinyalnya sangat sangat kurang bagus, sedang di rumah seperti itu. Mungkin tadi ada pembahasan yang terlewat ketika Fatih sedang join, karena dari tadi keluar masuk terus Kak. Tadi di akhir Fatih mendengar Kakak itu tentang opini, yaitu memvalidasi keinginan atau ide dari konsumen. Nah, kalau pengalaman Kak Purwanti sendiri, itu Kakak ngevalidasi keinginan konsumennya melalui apa Kak? Apakah melalui kuesioner atau Kakak tanya langsung ke target Kakak atau bagaimana Kak? Sebagai bentuk
tambahan ide untuk bisnis kakak ke depannya kayak gitu, atau mungkin misal kakak dengar dari satu mulut ke mulut yang lain, atau bagaimana kak? Terima kasih kak. Oke, terima kasih Fatih atas pertanyaannya. Ini langsung bisa dijawab atau ditampung dulu? Bisa langsung dijawab, Kak. Oke, Fatih. Ini kebetulan produk Mbak itu adalah snack bar kriwol, di mana sebelum melakukan realisasi ide, tentunya Mbak juga mengamati terkait beberapa uh, respon dari konsumen seperti itu. Nah, idenya itu adalah snack bar kriwul yang berasal dari jangkrik dan tiwul gitu. Nah, gimana sih bisa berani kenapa milihnya jangkrik gitu? Karena beberapa customer kami itu ketika kami tanyai di sekitar Gunung itu banyak sekali makanan-makanan oleh-oleh yang uh, seperti jangkrik, kemudian ada belalang goreng seperti itu. Nah, di situ Mbak mengamati nih, kira-kira usaha seperti itu tuh banyak peminatnya nggak sih? Gitu. Kemudian Mbak juga mengamati di sekitar sana kok sepi ya gitu. Nah, setelah Mbak amati, kemudian chat juga di internet, kenapa sih orang-orang nggak mau beli jangkrik goreng atau belalang goreng di sekitar Bukidul? Nah, ternyata kali konsumen itu tuh yang merasa jijik gitu apabila melihat jangkrik goreng ataupun belalang goreng secara langsung gitu, apalagi memakannya gitu. Kemudian Mbak juga melakukan survei secara langsung kepada penjual, kenapa produknya itu tuh selalu bisa gitu ketika dijual belikan seperti itu. Evaluasi dari konsumen, kemudian keterangan langsung dari jual, dari pengamatan juga, kemudian info-info di marketplace terkait jual jangkrik goreng itu terjual berapa sih? Nah, seperti itu bisa menjadi validasi saya dalam produk seperti itu. Terima kasih banyak Mbak, sudah mulai terbayang sih. Berarti Mbak melalui research langsung ya ke mana, ke Gunung Kidul ya Mbak? Atau Iya, betul, ke Gunung Kidul. Nah, oh iya. kebetulan itu adalah oleh-oleh juga. Jadi produk kriwul itu menjadi oleh-oleh. Seperti itu di Jogja. Terima kasih banyak ya Mbak. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan kedua dari para peserta, bisa diajukan untuk bertanya.
Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin dari para peserta ini sudah cukup paham dan mengerti atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Retno dan Kak Purwanti. Mungkin nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya melalui WA Group ya. Cukup sekian atas apa yang telah disampaikan pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan yang telah disampaikan. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat ya warahmatullahi adik-adik. wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno, Kak Purwanti. Matanya banyak Iya ya. Ibu, semangat juga nih Peluangnya Ibu sangat untuk besar membinanya. begitu. Iya Ibu, betul.